04. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Itzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Itzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya,
Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. All still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we still together? Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya.
Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang, yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan Grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari Grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien.
Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim Merah Putih dilibas habis oleh sang Samurai Biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Itzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B,
Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari grup C, timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. All still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have,
I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas, menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang, yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang.
Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang Samurai Biru dengan skor 0-4.
Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya,
Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. Dua laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya satu angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang, 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya.
Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan Grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien.
Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B,
Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang, yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have,
I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang, yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang.
Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang Samurai Biru dengan skor 0-4.
Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya,
Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya.
Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan Grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien.
Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzas CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B,
Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega pulang kembali ke klub dengan kepala tegak dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. All still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all offside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have,
I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang.
Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang Samurai Biru dengan skor 0-4.
Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya,
Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovich diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang, 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya.
Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang, yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Idzes dan kolega pulang kembali ke klub dengan kepala tegak, dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari Timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan Grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh Timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien.
Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Itzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B,
Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari grup C, timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Sintayong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. All still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all offside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have,
I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4 maybe. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang samurai biru dengan skor 0-4. Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari timnas Jepang, 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Idzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang.
Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi JIZ dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad Garuda menang atas Arab Saudi, setidaknya jumlah poin kedua tim akan sama. Terlepas dari selisih gol dan produktivitas gol yang akan menentukan siapa yang layak menempati urutan atas. Pada waktu bersamaan, Jepang akan meladeni tuan rumah China. Berkaca dari hasil pertemuan pertama dengan kemenangan 7-0 Samurai Biru, Wataru Endo dan kolega diprediksi mengemas 3 poin kemenangan. Bukan hal mustahil bagi Jepang. Sejak awal diprediksikan bakal menjadi tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dari round 3. Kemenangan atas China bakal memudahkan Minamino Chess pada laga berikutnya melawan Bahrain. Sementara China terpaku, bahkan bisa anjlok ke dasar klasemen. Hal itu karena soal head-to-head goal dari timnas Indonesia. Lalu di tempat lainnya, Australia bertandang ke markas Bahrain. Jackson Irvine tentu tak ingin lagi meraih hasil negatif. 2 laga terakhir berakhir imbang. Apalagi ketika bermain kandang melawan Bahrain menelan kekalahan. Tim asuhan Tony Popovic diharapkan bisa mencuri poin atas Bahrain. Setidaknya 1 angka yang akan semakin memanaskan persaingan grup C. Pada akhirnya, harapan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini ditutup dengan manis oleh timnas Indonesia dan membuka harapan untuk lolos ke round 4 dan mencapai tonggak sejarah untuk pertama kalinya dan tim pertama di ASEAN. Syaratnya dengan finish di peringkat 3 atau 4 pada klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia round tanggal 3 Juni tahun 2025 mendatang. Jalannya skuad Garuda masih panjang karena di round 4 melawan tim dari grup A dan B yang sama-sama menghuni posisi 3 dan 4. Sebanyak 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup. Jawara grup akan lolos otomatis. Sementara tim runner-up akan lanjut ke fase terakhir yakni round 5 melawan tim antar koefisien. Sedangkan tim peringkat 3 di klasemen round 4 akan gugur dan kualifikasi. You all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia usai kalah dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terlihat dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 15 November 2024. Di depan para pemain, Erick Thohir menyebut dirinya siap mundur jika tidak dipercaya oleh para pemain. Ia lantas mempertanyakan apakah para pemain masih percaya kepadanya sebagai pemimpin. Erick Thohir mengatakan jika kepercayaan itu tidak ada, maka ia siap mengundurkan diri. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Shin Tae-yong diprediksi akan kehilangan pekerjaannya andai timnas Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga selanjutnya. Shin dan anak asuhnya kembali menelan pil pahit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan kedua di grup C babak kualifikasi. Nahas, tim merah putih dilibas habis oleh sang Samurai Biru dengan skor 0-4.
Mereka juga kini berstatus sebagai tim juru kunci grup C dengan 3 poin. Di lain sisi, perhatian juga tertuju pada Shin Tae-yong. Usai 2 kekalahan beruntun, kapabilitas pelatih asal Korea Selatan itu kian dipertanyakan. Shin bahkan mendapat sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut media tersebut, Shin harus berhati-hati mulai saat ini, sebab dirinya bisa saja kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat. Shin dinilai bisa kehilangan jabatannya pada laga selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menyesali kekalahan besar dari Timnas Jepang 0-4 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda masih mengemas 3 poin dari 5 laga dan tertahan di dasar klasemen Grup C. Shin Tae-yong pun terlihat pasrah dengan kondisi tim saat ini. Bahkan untuk mengejar target finish 4 besar. Saya tidak bisa menjamin itu, lolos Piala Dunia, tetapi saya tetap ingin mencoba, sambungnya. Kondisi ini diakui Shin Tae-yong mulai ada tekanan kepada dirinya. Akan tetapi hal itu tak ia pusingkan dan kembali fokus untuk menatap 5 pertandingan selanjutnya. Kans target finish 4 besar sejauh ini masih terbuka asalkan Jai Itzes CS bisa memaksimalkan di 5 laga sisa. Raihan 3 poin pun wajib didapatkan skuad Garuda untuk tetap menjaga kans finish 4 besar. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 mungkin satu di antara 3 yang paling sengit. Hasil Timnas Indonesia vs Jepang dengan skor 0-4 membuat tim asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi teratas. Sementara Timnas Indonesia menempati dasar klasemen. Perolehan poin Timnas Indonesia, 3 poin, lebih baik dibandingkan Korea Utara, Grup A, dan Palestina, Grup B, yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Persaingan antar tim dari peringkat 2-5 pun lebih ketat Grup C dibandingkan 2 grup lainnya. Melihat Grup A, Korea Utara memiliki gap 8 poin dengan Uzbekistan yang berada di peringkat 2 klasemen. Sementara dari Grup B, Palestina terpaut 6 angka dengan Yordania, posisi 2. Sedangkan dari Grup C, Timnas Indonesia hanya selisih 3 poin dengan Australia. Selisih poin di atas setelah semua tim memainkan 5 pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Baca juga, Timnas Indonesia belum habis. Erick Thohir bicara mimpi ke Piala Dunia setelah dikalahkan Jepang. Terlepas dari hitung-hitungan selisih poin selain Grup C, penentuan kelolosan berdasarkan performa tim bersaing dalam grup yang diikutinya. Dengan 5 pertandingan yang tersisa bagi Timnas Indonesia, 3 laga kandang, dan 2 tandang, apakah bisa masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya? Tentunya dengan sejumlah syarat yang berlaku. Selain dari performa skuad Garuda besutan Shin Tae-yong yang harus mendulang hasil positif, juga bergantung dengan tim lain dengan meraih hasil negatif. Harapannya, Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 3 laga kandang. Yang terdekat melawan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi bakal berlangsung pada tanggal 19 November mendatang. Kemenangan dan 3 poin atas Arab Saudi bisa menjadi momentum bagi Jai Itzes dan kolega. Pulang kembali ke klub dengan kepala tegak. Dan kembali pada Maret mendatang dengan penuh kepercayaan diri karena harapan itu masih ada. Jika skuad